kamu udah menemukan titik terang untuk ketemu sama Dipta? Belum, Pak. Tapi hari ini saya akan coba datang ke markas tentaranya untuk mencari informasi lebih lanjut. Nuna! 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 Bas, kamu harus ingat, Bas. Identitas kamu saat ini sudah beda. Nuna! Bas! Kamu sekarang ini adalah Baskara. Baskara, bukan Dipta lagi. Dan mulai hari ini, tidak ada lagi Nuna dalam kehidupan kamu. Apa ya? Bangun. Penyakitnya Om Wibowo pasti ada kaitannya dengan kabar meninggalnya Mas Dipta. Aku sangat bisa membayangkan betapa hancurnya hati Om Wibowo. Apalagi Mas Dipta adalah anak satu-satunya. Bagaimana kalau aku memberitahu Om Wibowo tentang bayi yang aku kandung ini ya? Apa hal itu akan membuat Om Wibowo bahagia? Setidaknya bisa menjadi penghibur bahwa Mas Dipta memiliki keturunan. Garis nasab Om Wibowo tidak terputus karena memiliki cucu dari Mas Dipta. Lebih baik sekarang aku telepon Andrew untuk minta nomor handphonenya Om Wibowo. Aku juga perlu diskusi sama dia. Apa aku harus cerita ke Om Wibowo atau enggak? Bi, tuh giliran Pak Bos pergi, Bulu langsung telepon-teleponan. Saya mah yakin dia pasti telepon pacarnya. Kamu itu ya kepo aja, masuk. Bi, ini tuh penting, Bi. Gimana kalau... Kosong sih, Bibi. Waduh, kita kan lagi masak. Waduh, Biong. Drew, hari ini kamu sibuk nggak? Apa bisa kita ketemu di Cafe Lovely hari ini? Ada sesuatu yang penting yang mau aku bicarain sama kamu. Oke, Drew. Makasih ya. Pak, kayaknya ada yang ngikuti kita dari belakang. Iya, Pak. Kenapa ini? Ada apa ini? Kenapa kalian ngalahin mobil saya? Ampun. Denger ya. Dipta udah mati. Kalau lu masih nyari dia, lu juga ikutan mati.
tugas sudah kami selesaikan dengan baik, Bos. Bagus. Kamu udah kasih pesannya kan? Sudah, Bos. Sesuai yang Bos arahkan. Bagus. Kalau Om Wibowo dengar ini langsung dari Ronald, Om Wibowo pasti nggak akan lagi mencari tahu mengenai keberadaannya Dipta. Hai Om. Ini ada berkas yang harus Om periksa sama Om tanda tangan. Iya. Ini aja kan? Ya. Rinald, gimana? Apa udah ada kabar terbaru tentang Dipta? Maaf Pak, saya nelpon bukan untuk ngasih kabar itu. Tapi saya ingin mengundurkan diri dari tugas mencari Dipta. Loh, Nald? Ada apa sih, Nald? Ada masalah apa ini? Nald, apa ini ada masalah sama bayaran kamu? Nald, tolong saya. Demi Dipta saya akan bayar berapapun yang kamu minta. Saya akan transfer kamu, Nald. Nald, kalau perlu, saya akan naikin bayaran kamu. Oke? Maaf Pak, bukan itu masalahnya. Saya melakukan ini karena sudah terbukti bahwa Dipta itu sudah meninggal Pak. Tapi kalau Bapak masih penasaran, maaf Pak, saya nggak bisa. Saya persilahkan Pak Wibowo untuk mencari pengganti saya untuk mencari Dipta. Nald, tapi Nald, Ronald. Kenapa Om? Om nggak tahu lagi deh gimana cara cari Dipta. Karena Om yakin Dipta itu masih hidup, Freya. Terserah orang lain mau bilang apa dia udah meninggal. Terserah, I don't care. Om sama sekali nggak percaya. Udah, Om tenang dulu ya. Om, mungkin ini tuh udah saatnya Om move on. Om itu harus sudah bisa nerima kenyataan loh Om. Om tuh nyiksa diri Om sendiri. Atau gini, kalau Om mau bikin tahlilan atau acara lain untuk doain Mas Dipta, Freya pasti bantu kok. Kamu bicara apa, Freya? Kamu tuh nggak boleh ngaco seperti itu ya. Dipta itu masih hidup, Freya. Kalaupun nanti mau ngadain pengajian yang mendoakan supaya Dipta cepat ditemukan. Ya, bukan seperti itu. Pokoknya Om akan mau cari Dipta. Walaupun nggak ada yang bantuin Om. Nuna, maafin aku ya, aku telat. Gak apa-apa, Andrew. Aku juga belum lama kok. Nuna, sebenarnya apa yang ingin kamu bicarakan sama aku? Sampai kamu minta aku untuk datang ke sini. Jadi begini, Andrew. Aku ingin membicarakan tentang kehamilan aku. Kamu hamil? Iya, Andrew. Aku lagi hamil anaknya Mas Dipta. Dan karena itu,
Aku ingin sekali memberitahukan berita ini sama Om Wibowo. Maksud aku begini, Indro. Aku akan terus merasa bersalah kalau seandainya aku menutupi rahasia ini terus dari Om Wibowo. Aku sama sekali nggak berharap apapun, apalagi warisan. Tapi aku merasa Om Wibowo itu berhak tahu. Meskipun sudah nggak ada Mas Dipta, tapi masih ada keturunannya. Dengan taunya Om Wibowo tentang anak ini, siapa tahu bisa menjadi penghibur setelah dia kehilangan Mas Dipta. Menurut kamu gimana, Ndro? Nuna, bukannya aku nggak mau mendukung kamu. Aku bahkan sangat setuju kalau Om Wibowo tahu Dipta telah memiliki keturunan. Tapi apa, Ndro? Ada masalah? aku kasihan melihat Om Wibowo terus memikirkan Dipta setiap hari. Kamu nggak lupa kan? Dipta pernah menitipkan pesan ke aku untuk merahasiakan mengenai pernikahan kalian berdua dari Om Wibowo. Keputusan Dipta itu bukan karena tanpa alasan. Itu semua karena Dipta sangat mengenal karakter papanya sendiri, Nuna. Dan aku merasa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menjelaskan semuanya ke Om Wibowo. Karena kalau sampai Om Wibowo tahu mengenai berita ini, dia pasti akan sangat marah. Dan aku nggak mau sampai Om Wibowo menuduh kamu telah menyembunyikan Dipta dulu. Apalagi setelah Om Wibowo tahu kalau kamu sedang mengandung cucunya. Aku yakin dia pasti akan menuntut dan merebut hak asuh anak kamu dari tangan kamu. Kamu pasti nggak kepikiran sampai sejauh ini kan, Nuna? Karena kamu nggak tahu bagaimana kesehariannya Om Wibowo. Tapi apa mungkin Om Wibowo akan seperti itu, Ndro? Aku sangat yakin. Dengan segala kekuasaan yang dimiliki oleh Om Wibowo saat ini, sangat mudah bagi dia untuk melakukan hal tersebut, Nuna. Jadi saran aku, kalau kamu nggak ingin kehilangan hak asuh anak kamu, sebaiknya untuk selamanya jangan pernah kasih tahu rahasia ini ke Om Wibowo. Aku gak mau kehilangan anak aku, Ndro. Aku akan ikuti saran kamu. Aku pamit pulang ya. Terima kasih atas waktunya. Iya, Nuna. Sama-sama. Untung lo mudah gua perdayai. Celaka kalau sampai Om Wibowo tahu dirinya punya keturunan yang masih hidup. Bisa-bisa warisannya Om Wibowo nanti jatuhnya ke anaknya Dipta. Gua harus cegah ini. Jangan sampai terjadi. Sayang, pas kita nanti di Korea, kita akan tinggal di rumah ini.
Saya kok nggak bisa nebak reaksi kamu seperti apa ya. Kamu keberatan? Enggak kok, Mas. Aku cuma lagi merhatiin apa yang kamu kasih tunjuk aku aja. Aku sudah berusaha untuk menjalani kehidupan aku sebagai istrinya Mas Gani. Dan sampai saat ini, aku berusaha sekuat tenaga. Walau masih berat, aku akan menjalankannya dengan sebaik mungkin. Seperti apa yang Mas Gani bilang. Jika Mas Gani sebagai suami sudah memutuskan, aku sebagai istri akan ikut apa kata suami. Mas, aku masuk ke dalam dulu ya. Sekalian aku mau packing barang-barang apa aja yang harus aku bawa. Kamu nggak perlu bawa banyak-banyak ya. Kan kita udah ada rumah lengkap dengan isinya. Kalau memang kita perlu sesuatu, kita bisa beli di sana. Nuna? Nuna? Ma. Nah, kamu ngobrol aja dulu sama Mama. Saya nggak mau ganggu quality time kamu. Makasih, Mas. Makasih ya. Ayo masuk, Ma. Ya. Semua barang-barang ini kamu bawa ke Korea? Iya, Ma, tapi isinya cuma baju kok. Oh. Ada yang bisa kami bantu, Bu Nuna? Udah semua kok, Mbak. Makasih. Baik, Bu. Ini semua barang-barang bawa keluar. Apa-apa jangan disuruh dong. Masa nggak gerak kalau nggak disuruh? Mana sih? Ya, Bu. Hati-hati bawanya, barang-barang mahal tuh. Pelan-pelan. Ma, nggak boleh kayak gitu asal mereka. Mereka kerjanya bagus kok. Udah biarin aja, kalau nggak gitu ntar ngelunjak. Nuna, kamu yakin mau ikut suami kamu ke Korea? Sebenarnya aku khawatirin Mama, Ma. Kalau aku pergi ke Korea, Mama kan pasti sendirian di Jakarta. Udah, nggak usah dikhawatirin soal Mama. Ma, Mama terus cepet-cepet loh, tapi cari ART supaya Mama nggak sendirian, ada yang nemenin. Iya udah gampang. Kayaknya Mama pengen ngedatengin Bi Omas deh, saudara kita itu. Biar kerja di rumah kita jadi ART. Ingat kan? Ingat dong, Ma. Yang orangnya rame itu kan? Iya. Ya bagus dong. Jadi Mama pasti bakalan nggak ngerasa kesepian. Tapi tetap aja beda kalau nggak ada anak Mama. Seandainya mau bisa ikut ya, Ma. Jangan dong, Mama nggak boleh ikut. Kalau Mama ikut, bias Mama siapa yang tanganin? Nggak ada dong. Udah, Mama juga tenang kok karena ada Gani. Kamu di tangan orang yang tepat. Gani pasti akan ngurusin kamu.
Mama cuma berharap di tempat yang baru kamu bisa menyembuhkan luka hati kamu. Mudah-mudahan dengan Hari Cinta yang baru akan menyembuhkan luka akibat cinta yang lama. Di sana harus happy ya. Iya, Mas. Pesawat jam berapa nanti? Jam 8 malam. Bu Ratmi, barang-barang udah masuk semua kan? Sudah, Pak. Iin mana? Nggak tahu, Pak. Dari tadi sibuk di kamar, nggak keluar-keluar. Hai, saranghaeo, kamsahamnida. Iin? Ya, Pak. Kamu mau kemana? Loh, kok Bapak nanya? Kan kita mau ke Korea, kan? Ini lagi Biratmi. Kok nggak ganti baju sih? Masa pakaiannya begini aja? Kita datang langsung musim salju loh. Iin? Hah, Pak? Yang mau ke Korea itu saya sama Nuna, bukan kamu. Pak, ini ikut atuh, Pak. Ini nggak lihat apa Indah cantik begini, Pak. Udah siap loh. Kamu sama Bu Ratmi itu jaga rumah, biar nggak kosong. Ma, titip rumah ya. Tenang aja, Gani. Mama pasti akan ngejagain rumah kamu seperti Mama ngejagain rumah Mama sendiri. Kalian semuanya baik-baik ya di sana. Yaudah. Saya berangkat dulu ya. Sama senang-senang ya, baik-baik ya. Pamit ya, Ma. Ya, hati-hati ya. Titip Luna ya, Gan? Ya. Harus ikut. Aduh. Sekalian teriak-teriak, biar semua orang pada ngeliat. Jelas banget sih, pengen sok-sokan liburan ke Korea. Ngaca kamu tuh, ngaca. Sana beres sana. Lagian kamu tuh loh, dandannya kayak orang-orang sawah. Angkat kopernya. Kalau nggak saya buang tuh koper. Kamu tahu nggak? Korea itu adalah salah satu tempat yang paling romantis yang ada di dunia. Saya berharap di sana akan menjadi awal di mana cinta kamu tumbuh. Untuk saya. Gan, sepertinya ada yang ngikutin kita nih. Siapa Dan? Mungkin ada hubungannya sama Reno.
Halo. Halo bos. Kenapa dia bisa lolos? Aduh, maaf bos. Kita nggak tahu kalau tiba-tiba dia nyalip. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Iya bos, ya bos. Dan cari rute lain untuk ke bandara. Oke. Mas, Kamu tenang aja. Gak usah khawatir. Itu cemilannya sekalian. Tahu lagi? Iya, Bu. Bu, itu. Sekarang saya bikin peraturan di rumah ini. ART dilarang main HP dari pagi sampai jam 10 malam. Dan boleh main HP lagi setelah lewat jam 10 malam. Ingat, peraturan saya buat bukan iseng-iseng. Saya mau kalian berdua kerja yang bener. Fokus kerja. Digaji bukan buat main-main, tapi buat apa? Kerja. Paham? Ambil di kamar saya kalau sudah lewat jam 10 malam. Pel yang bersih. Tapi Bu, itu cemilan sama teh antar kamar saya. Iya Bu. Jangan basah-basah, ntar saya kepleset. Sengaja ya? Kalau nggak basah Ini gimana? terlalu basah. Minggir. Minggirin. Kalau nggak basah tuh gimana, Bu? Bantah. Bu, tapi tuh, Bu. Baik. Awas. Mobil. Dia kabur lagi. Ya, Maaf bos, motornya lolos. kalian di mana sekarang? Sekarang kita lagi di jalan bos. Ada insiden bos. Mobil nabrak trotoar nih. Ya udah, nggak apa-apa. Saya juga udah mau sampai di bandara. Kalian telepon mobil direct. Iya, siap bos. Mas, itu ada motor di samping mobil kita, Mas. Siapa sih ini orang? Dia cari gara-gara sama saya. Dan stop depan. Oke kan?
Kenapa Anda ngikutin saya? Mas Gani. Jangan berkelahi, Mas. Tapi saya... Lagi pula dia kan nggak nyerang kamu. Kalau kamu yang nyerang duluan, yang ada kamu yang kena masalah. Aku nggak mau itu terjadi. Tadi siapa ya? Apa jangan-jangan itu terus? Dan gue rasa juga begitu. Nah, apa yang mau saya sampaikan ke kamu sekarang ini mungkin akan membuat kamu merasa nggak nyaman. Orang yang tadi itu sepertinya dia salah satu anggota dari teroris yang sudah menangkap kita. Mereka nggak akan berhenti sampai mereka menemukan semua orang-orang terdekat Dipta. Dan itu termasuk kamu. Apa itu mungkin, Mas? Kamu tenang aja. Saya akan menjaga kamu walaupun itu dengan nyawa saya. Apa itu artinya? Kemungkinan Mas Dipta masih hidup. Nah, kamu jangan cemas ya. Saya akan melindungi kamu dan bayi yang di dalam kandungan kamu. Sebenarnya terjadi sama Nuna selama gua nggak ada. Kenapa semudah itu Nuna berpaling? Apa alasannya? Apakah cintanya nggak sedalam cinta yang gua rasain?
apa semudah itu melupakan apa yang telah kami lalui bersama. Tapi, apapun alasannya, gue akan pahami. Karena toh gue udah pernah bilang bahwa Nuna berhak bahagia meski tanpa gue. Nuna gak bersalah, karena di mata Nuna, Dipta telah mati. Gue akan tetap cinta Nuna. Apapun yang akhirnya Nuna putuskan dengan hidupnya, gue akan hidup bersama kenangan bahagia yang telah kami lalui bersama. Ya, Nuna gak salah. Dia berhak bahagia. Halo. Iya, baru sampai nih. Mama, aku mau digendong. Aku mau digendong. Ya, digendong sama Mama. Aku pengen sama Papa. Maunya sama Papa? Nggak mau Papa, gendong. Oh, mau digendong? Bentar ya. Mau Papa gendong, Safa? Oke. Let's go. 1, 2. Saya baru sampai di Jakarta. Udah. Ya, sekarang sudah perjalanan. Mangki, mau Mangki. Nggak mau, aku main sama Papa. Main sama Papa? Papa lagi telepon, sayang. Nanti untuk pembicaraan selanjutnya, kita bicarakan di kantor aja. Papa. Oh ya. Safa, sama Mama dulu yuk. Papa lagi telepon. Nggak mau, aku main sama Papa. Oke, sampai ketemu. Iya, Selamat siang. Kalau misalnya Papa habis telepon, baru Safa sama Papa. Sekarang sama Mama dulu ya. Nggak mau, aku main sama Papa. Sekarang ya, Papa. Jerry, Bayu, lihat sekitar. Kita harus lebih waspada nih. Jangan sampai ada yang mengikuti bos Gani lagi. Sejauh ini keadaan aman. Belum ada tanda-tanda mencurigakan. Meskipun belum ada tanda-tanda yang mencurigakan, tapi kita tetap harus waspada. Demi keselamatan bos Gani. Pokoknya, kita harus pastikan bos Gani dan keluarganya aman sampai rumah. Siap. Oke, siap. Oh, untuk soal itu anak bosnya sudah menyiapkan semuanya. Papa nggak ingat aku ya? Oh, sebentar ya. Papa nggak sayang Safa. Sayang, Papa sayang banget sama kamu. Tapi sekarang Papa lagi ada urusan sebentar, oke? Iya, sayang sebentar ya. Sini, jangan berdiri, nanti jatuh. Di pangku aja sama Mama. Di pangku sama Mama. Aku main sama Papa. Harus ngerti dong, cantik. Nanti kalau Papa udah selesai telepon, baru di pangku sama Papa. Sama Mama dulu ya. Sabar sama saya aja. Sini, sayang. Kasihan sama kamu, Mas. Pastikan kerjaan kamu belum selesai di telepon, tapi digangguin sama Safa terus dari tadi. It's okay. Ini, I'm sorry. Aduh.
assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, sayang. Udah nyampe di mana ini? Ini udah di jalan. Alhamdulillah jalanannya lancar. Insya Allah nanti cepet sampai koma sebentar lagi. Hah? Udah mau nyampe? Aduh, bentar. Jangan tunggu dulu sebentar ya. Mau panggil Biratmi sama Iin sebentar. Mama mau ngapain, Ma? Nggak usah repot-repot ya, Ma. Biratmi, Iin, Biratmi, Iin, Biratmi, Iin. Iya, Bu. Kalau dipanggil cepet dateng dong. Lama banget sih, sampai 3 kali manggilnya, heran. Maaf, Bu. Siapin makanan. Bentar lagi Gadis sama Nuna mau nyampe. Oh, sudah siap, Bu. Udah. Ma, pelan-pelan kan bisa. Jangan teriak-teriak kayak gitu. Aduh, kalau nggak diteriakin suka lama, lelet mereka itu. Biar aja biar cepet. Oh ya Nuna, tahu nggak? Rumah udah Mama renov, cantik banget, geli seperti yang kamu mau. Pokoknya kamu tinggal terima beres deh. Iya, Ma. Aku yang minta sendiri sama Mas Gani. Rencananya ya supaya Safa betah, Ma, dan nggak inget rumah yang di Korea. Safa rewel nggak? Aduh, Mama jadi worry nih. Takutnya dia nggak betah, nggak cocok sama udara Jakarta. Korea sama Jakarta kan beda banget. Enggak sih, Ma. Dia lagi dipanggul sama papanya. Gak mau lepas dari tadi. Padahal Mas Gani sibuk telepon. Aduh, manja banget sih. Mama jadi excited, nggak tahan. Pengen cepet-cepet ketemu sama kalian semua. Perjalanan semuanya aman-aman aja kan? Ah, Nuna, itu oleh-oleh yang Mama pesan skincare nggak ketinggalan kan? Iya, Ma. Semua pesanan Mama udah Nuna beliin kok. Nanti Mama lihat sendiri ya. Makasih banget anak Mama yang cantik. Sama-sama, Mama. Ya udah, Ma. Nuna tutup teleponnya ya. Sebentar lagi palingan sampai nih. Sampai ketemu ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tunggu di rumah ya, sayang ya. Mwah. Akhirnya aku kembali lagi ke sini. Tempat yang dulu kutinggalkan penuh dengan kesedihan. Kini aku kembali dengan hidup yang baru bersama keluarga kecilku. Halo, Nan. Bas, kamu segera ke markas. Siap, Nan. Saya jalan sekarang. Oke, saya tunggu. Lima tahun berlalu. 5 tahun yang berat. Karena aku jalani tanpa kamu. Nuansa Luna, karena yang ku tahu, kamu sudah dimiliki yang lain, bukan aku. Nuansa Luna, meskipun begitu, setiap doa yang ku panjatkan selalu tentangmu. Semoga kamu bahagia dengan caramu.
Sementara aku masih di sini. Sekedar menjalani hidup dengan cinta yang masih sama. Ki, nggak ke kantor lu? Ini gue baru mau berangkat. Semalam ada masalah sama codingan gue, jadi gue harus selesai di kantor. Emang hidup lu tuh terlalu banyak masalah. Masalah sebanyak apapun, yang penting laki-laki bisa tanggung jawab untuk selesain. Tenang aja lo. Iya. Nggak lu sendiri, ini jam kerja nih. Ngapain lo ada di sini? Dipecat dari kerjaan lo? Sembarangan aja lu kalau ngomong. Gua habis nge-interview calon karyawan baru. Ini gue datang ke sini mau ngambil barang yang ketinggalan. Ini sekarang gue mau balik lagi ke kantor. Gue kira seorang HRD bisa memecat dirinya sendiri. Kebanyakan ketawa lu. Sembarangan aja mau ngomong. Wah, ini baru reporter kita. Nah, ini dia reporter keren kita nih. Pagi Bang. Bas, lu ditugasin di mana sih? Banyak banget bawaan lu. Belum tahu nih Bang mau ditugasin di mana. Belum ada kabar sih dari bos. Tapi ya semoga aja deh dekat-dekat aja. Tugasnya di dalam kota, jangan sampai di luar kota. Meskipun ada tambahan kalau di luar kota. Ya elah, yang penting kan cuan, ya nggak? Bas. Lu kan reporter nih, lu biasa ngeliput artis-artis ya. Soalnya gue ada ngefans sama artis gitu. Ntar kalau ada artis Korea yang datang ke Indonesia, gue pengen nitip tanda tangan ya sama Secret Six. Hehehe, boleh ya? Gimana ya Bang ya? Saya sih juga sebenarnya mau aja ngasih tanda tangannya, tapi kan beda. Saya kan reporternya bukan reporter gosip ya, wawancarin artis-artis gitu. Coba lihat muka lu. Kenapa lu ketawa? Muka kayak gini doyan K-pop. Lu ngeraguin selera orang lo. Ya selera sih selera, tapi ngaca dulu dong. Lebih baik mereka hanya tahu gue bekerja sebagai wartawan pekerja lepas portal berita online. Bahaya bagi mereka jika tahu profesi gue sebenarnya sebagai intel. Ini rumah siapa? Ini rumah kita, sayang. Kita nanti tinggalnya di sini. Kan sudah sampai Indonesia. Ma, aku mau digendong. Yuk, gendong ya sama mama. Nggak mau, aku main sama papa. Mas. Kenapa rumah kita jadi banyak yang ngawal, Mas? Luna! Mama. Oh, sayang. Kangen banget, Mas.
Mama gimana kabarnya? Mama sehat kan? Sehat. Kok pakai nanya kabar? Kan kita telepon-teleponan tiap hari. Ya beda dong, Ma. Telepon sama ketemu langsung. Itu Safa, Ma. Lucu banget. Safa, cucu Oma. Nah, Oma Ingat kan nih. sama Oma? Bentar, Pak. Yuk, sini. Sama Oma yuk. Aku main sama papa. Hei sayang, nggak boleh gitu dong. Ini Oma, Safa inget kan? Hampir setiap hari lo video call kan dari Korea. Ini Omanya. Iya, ini Oma yuk. Iya, bentar aja yuk. Mau aku main sama papa. Maaf ya, Ma. Ya nggak apa-apa, namanya juga anak kecil, butuh waktu buat deket sama mama. Tapi mama pasti usaha kok, biar Safa nempel terus sama mama. Bisa lah, Ma, pasti. Cuman emang manja banget aja sama papanya, nggak mau lepas. Manja banget deh. Halo. Mbok. Mbak. Apa kabar? Kabar baik, Bu Nuna. Alhamdulillah. Non Safa cantik sekali. Sama kayak ibunya. Saya juga baik, Bu. Udah lama ya kita nggak ketemu. Kalau kabar kita mah, ya gini-gini aja. Gaji juga naiknya cuma sedikit. Kita langsung masuk aja ke rumah yuk. Kan kamu pasti penasaran sama dekornya. Yuk, masuk yuk. Kita lihat rumah sekarang. Yuk. Selamat datang. Lihat, bagus kan? Semuanya mama rombak total. Dari mulai lemari, sofa, semuanya mama ganti. Lihat tuh. Buat ngikutin seleranya kamu. Ini keren banget, Ma. Lebih dari cukup. Makasih banyak ya, Ma. Emang ngelakuin semua ini demi Safa. Aku jadi ngerepotin Mama. Gak ngerepotin kok sayang. Tapi emang sih mama kerja keras banget mau ngikutin selera kamu. Mama berharap kamu suka. Aku suka, Ma. Semoga Safa juga suka ya, Ma. Kan selama ini juga aku lihatnya di video call, di foto. Ternyata aslinya lebih bagus. Makasih ya, Mas, sekali lagi. Paling bisa deh. Padahal kita yang paling repot. Dia mah tinggal nunjuk-nunjuk doang. Ini, itu. Pertemuan kita kali ini untuk melanjutkan pembahasan mengenai isu penyelundupan senjata. Yang nantinya senjata-senjata itu akan digunakan oleh kelompok-kelompok teroris di seluruh Indonesia. Dari bagian timur, hingga bagian barat. Dan pembahasan ini sudah sangat penting sekali. Karena sayap-sayap kelompok teroris di daerah-daerah sudah sangat tidak terkontrol. Dan dari semua hasil penyelidikan, ada satu orang yang harus benar-benar kita awasi. Dia ini sangat profesional dan bisa membahayakan negara. Apa kita langsung menangkapnya, Komandan? Tidak semudah itu. Orang ini sangat pintar. Dia selalu menggunakan bisnis-bisnisnya yang lain untuk menjadi kedok penyelundupan senjata. Dia usaha di bidang apa, Nen? Bongkar muat barang di kapal pelabuhan. Dan mereka bekerja sama dengan oknum pegawai kargo. Yang informasi saya dapatkan, mereka menyogok oknum kargo itu dengan uang yang sangat banyak sekali. Karena mereka pasti akan mendapatkan uang yang lebih banyak dan lebih fantastis luar biasa dari negara-negara produsen senjata. Dan ini yang bisa menyulitkan kita. Dan sudah ada beberapa anggota kita yang saya tugaskan untuk memata-matai orang itu. Di mana keberadaannya? Ini orangnya. Dan ternyata
kedatangan orang ini ke Indonesia bukan isapan jempol belaka.